kedalaman medan perang iblis. Semesta sudah tidak lagi berbentuk seperti semesta. Langit terbelah dua, hitam pekat tanpa batas di sisi kiri, dan putih mati di sisi kanan, seperti dua dimensi yang sedang bertabrakan. Sebuah pulau sebesar bulan melayang lambat namun stabil. Portal menuju semesta berputar di tengahnya, berpendar dengan energi emas, hitam, dan biru yang saling menekan seperti tiga kekuatan yang dipaksa hidup berdampingan. Di sekitar pulau, pemandangannya seperti neraka yang habis dipukul badai. Ratusan komandan iblis tergeletak, tubuh-tubuh mereka terbelah dari bahu hingga ke pinggang. Sebagian terbakar hangus, sebagian tertusuk di 5 atau 6 titik. Asap masih naik dari luka-luka mereka. Ribuan iblis kecil mati berserakan. Ada yang menjadi abu, ada yang meleleh seperti lilin yang panas. Lunar menarik nafas dengan pelan, dan Rio menatap diam-diam. Mereka seperti manusia yang masuk ke danau tinta. Tubuh mereka begitu gelap. Kripa mengangguk kecil. Sah, aku juga merasakan mereka sangat kuat. Aku suka musuh yang sangat kuat. Tori tidak punya waktu untuk berkomentar. Ia langsung melesat turun. Tanah pecah sedikit saat ia mendarat. Ki Ageng Segoro menoleh. Wajahnya penuh luka. Darah kering masih menempel di jenggotnya. Tetapi matanya menyala tajam seperti orang yang belum kehilangan 1 gram pun kekuatan. Ki Ageng Segoro bersuara serak namun tetap kuat. Kau cukup lama juga, Nak Tori. Tori tidak menjawab secara langsung. Ia menilai kondisi seniornya dengan cepat. Tubuh Ki Ageng Segoro mengalami puluhan luka, tapi energinya masih stabil. Lunar, Rio, dan Kripa ikut mendarat, memberikan sedikit hormat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, senior? Di mana Sani? Ki Ageng Segoro menggerakkan bahunya yang terluka sedikit, menghembuskan nafas pendeknya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Para iblis keparat itu tiba-tiba menyerang. Mereka ada sekitar 100 komandan dan ribuan iblis. Selama ada master tua ini, para iblis tidak akan berani bertindak arogan. Sani berada di pulau terbang Segoro 3. Dia baik-baik saja, anak muda. Tori mengangguk. Syukurlah jika begitu. Anda memang benar-benar luar biasa, senior. Ki Ageng Segoro tertawa kecil, tapi tetap tegas. Jangankan para kerucu seperti mereka, Jenderal Iblis sekalipun akan berpikir 2 kali untuk berhadapan dengan master tua ini. Lunar mendekat selangkah, berbicara dengan nada yang formal. Senior, energi iblis dari arah utara semakin pekat. Jumlahnya lebih besar dari ada yang di medan ini. Apakah Anda tahu sesuatu? Ki Ageng Segoro menyipitkan matanya. Tentu saja, itu bukanlah aura iblis biasa. Kau kira master tua ini tidak tahu? Itu jelas aura Jenderal Iblis, bahkan mungkin lebih dari 1. Rio kemudian menegang. Kalau begitu, kita harus cepat. Kita tidak diuntungkan jika bertarung di sini. Kripa menambahkan, suaranya datar namun waspada. Sah, tapi ini akan sangat menyenangkan, Rio. Tori sadar waktu memang tidak berpihak pada mereka. Ia kemudian melangkah maju. Baiklah, sekarang aku akan melakukan tugasku, senior. Ki Ageng Segoro mengangguk perlahan. Ya, segera lakukan tugasmu, Nak Tori. Kita tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi jika kita terlalu lama di sini. Ia kemudian memandang satu persatu. Pergilah kalian, master tua ini akan berjaga di sini. Lunar menunduk dengan hormat. Terima kasih, senior. Ki Ageng Segoro mengangkat tangannya. Pergilah. Namun tiba-tiba sebuah cahaya biru meluncur dari arah pulau Segoro 3. Sani mendarat keras di samping mereka. Tunggu dulu, aku ikut, senior. Tori menoleh dan sedikit terkejut. Sani, syukurlah kau baik-baik saja. Ki Ageng Segoro segera mendecakkan lidahnya. Ya sudahlah,
pergilah kalian. Sunny kemudian memberi hormat dengan pendek. Terima kasih senior. Tori langsung bersiap. Aura emas tipis keluar dari tubuhnya. Lunar, Ryu, Krepa, dan Sunny ikut berdiri di sampingnya. Lunar, Ryu, Krepa, Sunny, ayo kita segera masuk. Mereka kemudian melangkah menuju portal, dan portal itu langsung bereaksi. Cahaya emas, hitam, dan biru menyembur bersamaan. Udara seperti ditarik ke satu titik. Di belakang mereka, Ki Ageng Segoro memperhatikan tanpa berkedip. Cepatlah, aku rasa kali ini yang datang akan lebih merepotkan. Langit tiba-tiba pecah di kejauhan. 3 siluet aura raksasa muncul di ufuk timur. Besarnya seperti gunung bergerak, bumi bergetar, suara seperti logam dihancurkan terdengar entah dari mana. Lunar menoleh sekilas. Aura ini sangat berbahaya. Ryu menegakkan tubuhnya. Aku rasa disinilah tempat paling berbahaya di mana aku pernah berada. Sah, tapi ini sangat menyenangkan, Ryu. Kau benar juga, Krepa. Tanpa menunda satu detik pun, mereka langsung melangkah. 4 sosok itu menghilang ke dalam portal pecahan semesta. Cahaya portal bergetar seperti ditarik oleh 2 arah. Retakan muncul di tepi portal. Ki Ageng Segoro berdiri tegak, memegang pedang panjangnya yang sejak kapan muncul di tangannya. Ia menghadap ke arah datangnya aura iblis itu. Baiklah, mari kita lihat seberapa besar kalian ingin mati hari ini. Langit kemudian langsung terbelah. Dan medan perang iblis resmi masuk ke babak paling berdarah sejak perang dimulai. Cahaya hijau zamrud meledak dari portal seperti semburan energi yang menelan 5 sosok sekaligus. Sunny berhasil masuk di detik terakhir. Bau belerang dan asap serta jeritan iblis hilang begitu saja, digantikan oleh aroma rumput basah, tanah lembab, dan bunga liar yang baru mekar. Mereka berdiri di atas hamparan hijau zamrud yang membentang seperti tanpa batas. Pohon-pohon raksasa menjulang sangat tinggi, batangnya setebal bukit, kulit kayunya memantulkan cahaya seperti kristal yang terkena sinar matahari. Di kejauhan, seekor rusa bertanduk kristal melompat ringan melewati sungai kecil yang berkilau seperti kaca. Burung-burung bercahaya melintas, meninggalkan jejak bintang kecil setiap kali kepakan sayapnya bergerak. Langit biru safir memiliki 2 matahari kecil yang menggantung berdampingan. Cahayanya lembut, tidak menusuk, dan tidak membakar. Krepa langsung tertunduk di rumput dan matanya membulat. Sangat menyilaukan. Aku tidak suka. Ryu menurunkan pedangnya perlahan. Tangannya masih gemetar karena ruang itu terlalu kontras dengan medan perang barusan. Tempat ini sama seperti di mana kita tinggal. Hanya saja energinya sangat bersih. Ini terlalu bersih. Tempat ini benar-benar sangat indah. Sunny menimpali. Lunar berdiri diam, namun tubuhnya bergetar. Mahkota perak di kepalanya membentuk resonansi kuat, seperti mengenali sesuatu yang jauh lebih tinggi dari yang pernah ia rasakan. Tori tetap melangkah, tatapannya tidak berubah, langkahnya tetap teratur. Tori bersuara dengan rendah. Kita tidak punya waktu. Mari kita langsung ke pohon dunia berada. Lunar mengangguk cepat. Tidak ada yang membantah. Kelima orang itu mulai bergerak. Rumput di hadapan mereka membelah otomatis, seolah memberikan jalan. Ryo memperhatikan fenomena itu sambil berlari. Tempat ini sungguh seperti surga. Krepa menoleh dengan cepat. Terlalu terang, membuatku langsung kehausan. Lunar menegaskan. Tempat ini mungkin terlihat ramah, tapi itu belum tentu ini pertanda baik. Tori tidak merespon. Ia hanya mempercepat langkahnya. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat energi semesta. Pohon-pohon mulai mengulur akar-akar besar dari langit, membentuk gerbang alami. Setiap gerbang dilewati, udara bergetar ringan,
seperti jantung raksasa yang sedang berdetak, dan suara detak itu semakin jelas. Ini suara apa, Mas Tori? Sunny mendekat ke arah Tori. Senior, terakhir kali kemari tidak ada suara aneh seperti ini. Entahlah, mari kita pastikan saja. Lunar menatap ke depan. Aku sepertinya mengenal suara apa ini, tapi aku kurang yakin. Mereka keluar dari batas hutan, dan apa yang mereka lihat menghentikan langkah semuanya. Sebuah pohon raksasa setinggi yang tidak bisa terbayangkan menjulang dari dasar dunia sampai tembus ke awan. Tapi batangnya bukanlah kayu biasa. Batangnya seperti aliran bintang yang bergerak naik terus-menerus seperti sungai cahaya. Akar-akar raksasa menggantung dari langit, tidak tertanam di tanah, mengalir seperti sungai galaksi yang terus berputar perlahan. Daun-daunnya adalah nebula hidup yang berganti-ganti warna. Setiap satu daun jatuh menghasilkan kilauan seperti kelahiran bintang baru. Dan di dalam batangnya terlihat denyutan yang lambat namun terasa kuat. Lunar langsung berlutut, mahkota peraknya bergetar dengan keras. Ia seperti memberikan hormat pada sesuatu yang jauh lebih tinggi. Lunar menunduk sangat rendah. Rio langsung tersentak. Lunar, kok kenapa? Krepa hanya melongo. Pohon ini auranya sungguh menenangkan, tapi juga sangat mengerikan. Lunar mengangkat wajahnya perlahan. Nadanya berubah total, formal, berat, dan penuh otoritas. Ini bukanlah pohon dunia biasa. Ini adalah salah satu dari 9 jantung semesta. Krepa langsung menunjuk dengan kedua tangannya. Hei Kak Lunar, apa maksudmu dengan jantung semesta? Apa bedanya dengan nadi semesta? Lunar menatapnya. Saudara ke-10, jelas ini sangat berbeda. Tori kemudian menoleh. Aku pun juga tidak mengerti Lunar, tolong jelaskan. Lunar menghela nafas dan mulai menjelaskan dengan rinci. Satu alam besar memiliki ratusan inti nadi semesta, seperti yang dimiliki oleh Ki Sabto, juga milik Aris kakakmu. Sunny kemudian mendekat. Dan yang lebih kecil itu apa? Ada ribuan anak nadi semesta, seperti milik Jaka, Ki Joyo, dan masih banyak ahli lainnya. Ia kemudian menuju ke jantung semesta di hadapan mereka. Namun, dalam satu semesta utuh, hanya ada satu jantung semesta. Detaknya menumpang stabilitas ruang, waktu, dan eksistensi. Wah, aku kok masih bingung ya. Ini ada kaitannya dengan 9 semesta. Pohon ini adalah salah satu dari 9 jantung semesta. Sepertinya ini semakin rumit. Ini bukanlah sekedar pohon. Ini adalah sumber eksistensi dari seluruh semesta ini. Wah, oke. Aku rasa ini lebih menakutkan daripada semua yang pernah aku lihat. Lunar kemudian menambahkan penjelasan. Suaranya jauh lebih tegas. Jika para iblis mendapatkannya, bukan satu dunia yang runtuh, bukan satu alam yang hancur, tapi satu semesta akan lenyap. Hening menguasai semuanya. Angin berhenti. Cahaya dari 2 matahari kecil meredup sedikit. Bahkan burung bercahaya di atas sana berhenti terbang. Sunny menunduk. Cahaya tubuhnya meredup. Kalau begitu, jika tempat ini mati, maka akan terjadi sesuatu dengan salah satu 9 semesta. Lunar mengangguk sekali dan Rio mengepalkan pedangnya. Ini malah justru semakin buruk dari apa yang aku bayangkan. Krepa membuka mulutnya tapi tidak tahu apa yang ingin ia katakan. Tori tetap menatap jantung semesta itu tanpa berkedip. Dan akhirnya Tori bicara. Lalu bagaimana cara membawanya? Lunar menggiling pelan, tapi ia mengatakan dengan jelas. Jantung semesta tidak bisa dipindahkan. Bahkan
tadi semesta sekalipun tidak bisa dipindahkan, tapi tidak bisa juga dicabut. Satu-satunya cara adalah menjadi master abadinya. Menjadi master semesta akan terikat selamanya. Hidupnya akan menjadi satu dengan detak jantung semesta. Sepertinya ini tambah menyeramkan. Lalu, bagaimana jika masternya meninggal? Jika masternya mati, maka jantung semesta juga akan mati. Dengan kata lain, jantung semesta di hadapan kita ini dalam kondisi sekarat. Jika tidak segera menemukan master yang baru, maka jantung semesta ini akan semakin melemah dan mati. Dengan kata lain, jika jantung semesta ini mati, maka kehancuran bagi semesta. Ya, itu benar Kak Sani. Dengan kata lain, kiamat bagi semesta tersebut. Penjelasan Lunar langsung membuat semuanya terdiam. Jantung semesta itu bukanlah pohon spiritual biasa. Itu adalah denyutan hidup yang terlalu besar untuk dilihat sekaligus, terlalu dalam untuk dipahami sekaligus. Batangnya adalah sungai bintang yang mengalir vertikal, mengingat langit dan bumi dalam satu tarikan nafas. Akar-akar yang menjuntai dari awan. Setiap helai adalah galaksi yang berputar pelan, melahirkan dan menelan bintang dengan ritme yang sama seperti jantung manusia. Daunnya adalah nebula-nebula kecil yang terus mekar dan layu dalam hitungan detik. Namun, setiap kelopak yang jatuh menjadi alam semesta baru di tempat lain. Satu detaknya terasa seperti gempa di tulang. Satu detik diamnya membuat waktu terasa berhenti di seluruh penjuru ruang yang ia jaga. Ia hidup, ia bernafas, ia merasakan, dan ia tahu kapan ada yang mendekat dengan niat baik, dan juga ia merasakan ada yang datang untuk mencabutnya. Ada 9 semesta saja di seluruh semesta, tidak lebih, tidak kurang. Ketika satu jantung berhenti, satu semesta akan lenyap sepenuhnya. Semua galaksi, semua waktu, semua ingatan, semua jiwa seolah tidak pernah ada. Tidak ada reruntuhan, tidak ada lubang hitam terakhir, hanya kehampaan yang bahkan kegelapan sekalipun tidak mau mendekatinya. Menjadi master berarti melebur. Jiwa manusia atau makhluk apapun akan ditarik masuk, dibakar, lalu dibentuk ulang menjadi bagian dari denyut itu sendiri. Setelah itu, orang tersebut masih bisa berjalan di antara dunia, berbicara, tertawa, mencintai, tetapi setiap nafasnya adalah nafas semesta. Setiap luka di tubuhnya adalah luka di langit. Setiap mimpinya menjadi mimpi miliaran makhluk yang bahkan tidak tahu keberadaannya. Jantung semesta tidak memilih tuannya karena kekuatan terbesar, melainkan karena alasan yang paling murni untuk tetap berdetak. Ia bisa menolak raja, dewa, atau iblis sekalipun jika hati mereka hanya dipenuhi ambisi. Tapi ia akan membuka diri lebar-lebar bagi seseorang yang bersedia mati ribuan kali demi melindungi satu nyawa kecil yang bahkan tidak pernah ia kenal. Dan ketika ikatan itu terbentuk, langit di seluruh semesta yang bersangkutan akan berubah warna selama 3 hari 3 malam. Bintang-bintang akan bernyanyi dalam bahasa yang sudah lama dilupakan. Dan semua makhluk hidup, dari iblis terendah hingga dewa tertinggi, akan merasakan satu getaran yang sama di dada mereka. Ada yang baru saja menjadi abadi, dan ada yang baru saja menanggung beban abadi. Detak jantung semesta terus terdengar seperti hentakan palu raksasa yang memukul langsung ke dalam dada mereka. Setiap dentuman membuat seluruh tanah bergetar tipis, cukup untuk mengingatkan bahwa benda di hadapan mereka bukan hanya sebuah objek, tapi pusat dari sebuah realitas. Rumput hijau di bawah kaki mereka bergoyang, seolah mengikuti denyut itu. 2 matahari kecil di langit bergerak seperti lampu yang redup hidup mati. Tori berdiri di paling depan, menatap pilar cahaya raksasa itu dengan wajah yang tegang. Jika tidak bisa dipindahkan, lalu apa yang harus kita lakukan? Dan ini jantung semesta yang mana? Dari 9 semesta bagian mana? Lunar yang sejak tadi memeriksa pola energi di sekitar menggeleng pelan. Ia mendekat 2 langkah. Cahaya biru gelap di sekitar tubuhnya berdenyut dengan lembut. Tidak ada yang tahu pastinya, suami. Identitas jantung semesta hanya akan terungkap
setelah seseorang menjadi masternya. Dan satu-satunya cara membawanya pergi dari sini adalah menjadi master abadinya. Lunar mengangguk. Hening langsung turun seketika. Detakan itu seperti menggema lebih keras. Rio berdiri menegang. Jari-jarinya mengetuk gagang senjatanya seakan mencoba mengusir kecemasan. Wah, aku tidak bisa membayangkan jika jantung semesta ini adalah inti dari jantung dunia, tempat di mana kita tinggal. Sunny melayang perlahan, bola kecil di sekeliling tubuhnya berputar tidak stabil. Tapi itu belum tentu, karena tidak ada yang tahu kecuali menjadi masternya. Rio menghela nafas kasar. Justru itu yang menjadi terdengar mengerikan, bukan? Krepa mengangkat bahunya sambil menyengget tipis, tapi tidak ada tawa seperti biasanya. Matanya serius menatap pilar cahaya itu. Jika ternyata ini jantung semesta para iblis atau jantung semesta yang sudah setengah mati, kita juga tidak tahu, bukan? Lunar menambahkan sambil menunjuk dasar pilar cahaya. Energinya memang tidak stabil. Jika seseorang salah melakukan ikatan, bisa menyebabkan keruntuhan bagian wilayah dimensi ini. Bahkan mungkin lebih dari itu. Tapi aku yakin ini bukan sesuatu yang berkaitan dengan iblis. Tori mengusap wajahnya pelan, lalu menarik nafas panjang. Ia tahu mereka tidak bisa asal mengambil keputusan. Satu kesalahan bisa menghancurkan ribuan dunia yang terhubung. Sementara detakan itu semakin melemah. Tori berkata, ini adalah sesuatu yang sulit untuk diputuskan. Sunny, panggil Ki Ageng Segoro. Aku butuh pendapatnya sekarang. Sunny langsung menegakkan tubuhnya. Cahaya di tubuhnya berkumpul menjadi bentuk siluet yang lebih jelas. Baiklah senior. Dan dalam sekejap, kilatan emas menyala terang, memantul di wajah mereka satu persatu. Lantai semesta retak kecil akibat tekanan energinya. Rumput bahkan langsung terbakar di titik Sunny berdiri. Ia kemudian lenyap, dan keheningan kembali menguasai. Rio menelan ludahnya. Kenapa aku menjadi merinding ya? Apakah portalnya aman? Apa tidak masalah ya pergi sendiri? Lunar memeriksa aliran energi di sekitar tempat Sunny menghilang. Portal masih stabil. Dia akan segera ke tempat Ki Ageng Segoro tanpa masalah. Tapi setelah itu kita akan melihat apakah keputusannya akan mengubah keadaan di sini. Ini menjengkelkan. Kita bahkan tidak tahu apakah menyentuh benda itu aman atau tidak. Seolah seluruh ruang ini menunggu untuk melakukan kesalahan. Aku tidak suka. Tori memandangi pilar cahaya raksasa itu sekali lagi. Ada tekanan yang tidak terlihat. Ada rasa seperti sedang diperhatikan sesuatu yang besar, sangat tua, dan sangat tidak sabar. Kita akan menunggu Ki Ageng Segoro. Jangan menyentuh apapun. Jangan mendekati terlalu dekat. Rio melihat ke tanah. Masalahnya, detaknya terdengar semakin melemah, Mas Tori. Lunar mengangguk dan wajahnya menegang. Itu benar, ada penurunan stabilitas. Jika detaknya berhenti total, inti semesta bisa runtuh. Dan jika semesta runtuh, semua yang ada dalam pecahan ini akan ikut hancur. Jadi kita dikejar oleh waktu. Aku tidak suka. Tori tidak menjawab. Matanya tidak lepas dari pilar cahaya. Ia bisa merasakan tekanan seperti sebuah pilihan besar sedang dipaksa masuk ke dalam tangannya. Rio melangkah mendekat ke arah Tori. Jika master jantung semesta itu harus salah satu dari kita, maka siapa yang paling cocok? Lunar langsung menjawab tanpa ragu. Tentu saja itu suamiku, sudah jelas itu. Krepa mengangguk. Aku setuju. Rio menghela nafas panjang. Ya, itu benar. Di antara kita hanya Mas Tori yang paling cocok. Tori memandang mereka sekilas. Kalian bicara seolah aku sudah pasti melakukannya. Krepa menunjuk pilar cahaya tersebut. Kalau bukan kau, siapa lagi? Lunar menatap Tori dalam-dalam. Kita tidak akan memaksamu, tapi
jika Ki Ageng Segoro menyarankan hal yang sama, kau tahu apa risikonya bila kita tidak bertindak. Tapi tidak menutup kemungkinan kau akan selamat. Jadi kita akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Tori meremas telapak tangannya. Ya, kita tunggu Ki Ageng Segoro lebih dulu. Tidak ada lagi yang menjawab, hanya suara detakan raksasa yang kini terdengar semakin lambat, seperti jantung yang mulai kehilangan kekuatannya. Lunar kembali memeriksa celah ruang. Rio melihat ke atas, Krepa bersiap, dan Tori tetap berdiri, memandangi inti pilar cahaya itu dengan wajah yang tegang. Di kejauhan, serpihan ruang retak seperti kaca. Mereka semuanya tahu, Sunny harus kembali secepatnya. Jika tidak, jantung semesta itu mungkin berhenti untuk selamanya. Angin panas dari jurang dimensi menyapu permukaan pulau mengambang. Pulau itu bergetar halus setiap beberapa detik, seolah ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Rerumputan pendek bergoyang mengikuti arus energi, dan langit merah pekat di kejauhan bergerak seperti mendidih. Di tengah pulau, Ki Ageng Segoro berdiri tegak. Pedang perak di tangan kanannya memantulkan cahaya merah dari langit. Tubuhnya diam, tapi matanya mengamati setiap inci ruang dengan tingkat kewaspadaan yang tidak berubah sejak 30 menit terakhir. Di belakangnya, 50 bawahan elitnya berdiri dalam formasi rapat. Aura mereka berkumpul menjadi satu titik, membentuk lingkaran pelindung berbentuk kubah yang bersinar dengan tipis. Semuanya menunggu, belum ada pergerakan dari para iblis. Namun ketegangan terasa jelas. Mereka semuanya tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum gelombang serangan datang menghancurkan area itu. Dan tiba-tiba, sinar emas meledak dari ruang kosong dan memaksa beberapa prajurit menutup mata. Bunyi dentuman kecil terdengar. Sosok wanita melayang turun. Senior tua, Senior Tori membutuhkan Anda sekarang. Ki Ageng Segoro mengalihkan pandangan, alisnya yang tebal sedikit naik. Ada apa, Sunny? Apakah bocah itu mengalami kesulitan? Sunny mengangguk dengan cepat, wajahnya serius. Senior Tori bilang ada sesuatu yang harus disampaikan kepada Anda. Ini sangat penting. Ki Ageng Segoro tidak bertanya lagi. Ia hanya menarik nafas pendek, kemudian menghadap pasukannya. Baiklah. Semuanya tetaplah di sini. Berikan laporan jika ada pergerakan yang mencurigakan. Baik, Tuan. Formasi semakin rapat. Aura mereka meningkat seketika. Ki Ageng Segoro melangkah menuju celah cahaya yang berdenyut hijau. Begitu ia mendekat, celah itu bergerak seperti mulut dimensi yang tengah membuka. Cahaya hijau zamrud menyembur seperti gelombang air. Dalam 1 detik, Ki Ageng Segoro sudah menghilang. Di dalam pecahan semesta, cahaya terlihat mereda. Ki Ageng Segoro muncul di sebuah daratan hijau terbentang tanpa batas. Ia berhenti untuk beberapa detik. Ia bahkan tidak bernafas. Dunia itu terlalu bersih, sangat teratur. Tidak ada energi negatif, tidak ada gangguan dimensi, tidak ada kekacauan seperti di luar. Hanya hamparan hijau terang, pohon besar teratur, sungai kecil mengalir jernih, dan angin stabil dengan pola yang tidak berubah. Matanya melebar, nafasnya tertahan. Tempat ini sungguh luar biasa. Mengingatkan aku semasa masih muda, di mana aku berada dulu. Sekarang Sunny, tunjukkan arahnya. Sunny menunjuk ke arah timur. Baik, mari silahkan Senior tua. Mereka bergerak cepat. Langkah Ki Ageng Segoro mantap, namun matanya tidak henti-hentinya menilai setiap inci lingkungan. Sunny memimpin melewati hutan kecil yang nampak seperti kumpulan pohon yang tumbuh sempurna tanpa cacat. Akar-akar hidup membentuk jembatan yang menyerupai struktur alami namun sangat kuat. Tidak lama kemudian, mereka tiba. Jantung semesta berdiri seperti pilar raksasa yang menembak ke langit. Cahayanya menyebar ke segala arah, namun tidak menyilaukan. Denyutnya terdengar seperti mesin raksasa yang mencoba tetap hidup. Ki Ageng Segoro tidak mampu menahan diri. Lututnya langsung turun. 1 tetes air mata jatuh dan menguap sebelum menyentuh rumput. Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa. Tori segera mendekat. Langkahnya cepat namun tegang. Senior,
di hadapan kita ini adalah jantung semesta, bukan pohon semesta yang aku maksud. Jadi, aku akan langsung saja. Jantung semesta tidak bisa dipindahkan. Aku minta Anda untuk memurnikannya dan menjadi masternya. Anda jauh lebih berpengalaman dan juga lebih kuat dariku. Aku rasa Anda lebih pantas untuk itu. Ki Ageng Segoro berdiri perlahan. Ia menatap Tori lama, sangat lama, seakan menilai sesuatu yang tidak nampak oleh orang lain. Ia akhirnya menghela nafas. Tangan tuanya menepuk bahu di jubahnya, lalu menatap pilar cahaya. Aku sudah terlalu tua, Nak Tori. Aku sudah hidup melewati 3 era besar. Jiwa ini sudah setengah mati. Jantung semesta, keberadaan agungnya sepertinya membutuhkan pemilik yang masih memiliki masa depan ribuan tahun lagi, bukan orang tua yang tinggal beberapa abad saja sepertiku. Ia kemudian menepuk bahu Tori. Kau sudah berada di tingkat ke-7 di usia ini. Aku yakin suatu hari kau akan berdiri di tingkat ke-9, mungkin lebih tinggi lagi. Pohon ini juga ditemukan olehmu, seperti memang memanggilmu sejak pertama kali kau melihatnya. Ini bukanlah kebetulan, ini juga bagian takdirmu, Nak Tori. Tori menggeleng kecil. Mana itu mungkin, senior? Aku masihlah manusia biasa. Paling lama, aku hanya akan hidup 100 tahun. Ki Ageng Segoro tertawa pendek. Kau lupa, di medan perang iblis, waktu tidak benar-benar berputar. Jadi, tubuh aslimu akan tetap sama, Nak Tori. Sedangkan master tua ini, tubuh aslinya sudah lama hancur. Lunar menambahkan tanpa ragu. Mereka yang menjadi master semesta akan memiliki umur panjang, suami, dan mereka yang menjadi master jantung semesta mungkin akan hidup ribuan tahun. Dalam kesadaran Tori, suara Troy mendadak muncul dengan nada yang tidak bisa berubah. Dengan kata lain, kesempatan untuk mengoleksi apem di seluruh semesta akan lebih panjang. Oh, sungguh perjalanan yang menyenangkan. Tori menghela nafas panjang. Rio menoleh ke arah Tori. Mas Tori, kalau kau tidak mengambilnya, dunia mana yang bisa menjamin keselamatannya? Krepa ikut bicara sambil mengangkat tangan, namun nadanya cukup serius. Sah, itu benar, itu benar. Sunny mengangguk dengan cepat. Senior, kau harus memutuskan dan juga dengan resikonya. Ki Ageng Segoro tersenyum, lalu menepuk pundaknya sekali. Nak Tori, jadilah master jantung semesta ini. Abaikan resikonya, karena aku percaya kau mampu. Mulai hari ini, kau bukan lagi penjaga satu alam ataupun satu dunia. Kau akan menjadi penjaga 1 dari 9 semesta. Jangan jadikan ini beban, tapi kesempatan. Ketahuilah, Nak Tori, dunia tidak berhenti di 9 semesta, yang pada dasarnya kita masih berada di langit pertama. Ya, itu benar, ada 7 langit. Bahkan aku sendiri tidak tahu ada apa di langit kedua. Sekarang ambil keputusanmu, Nak Tori. Lunar memegang tangan Tori dengan erat. Matanya tidak bergetar sama sekali. Kami di sini mendukungmu, Mas Tori. Ayo selesaikan. Sah. Senior, kami juga percaya padamu. Detak jantung semesta semakin cepat. Tori menarik nafas berat tapi stabil. Ia melangkah maju. Begitu tangannya terangkat, gelombang cahaya melonjak dari seluruh batang jantung semesta. Cahaya itu mengalir ke arah Tori seperti aliran sungai energi. Sepertinya benar, jantung semesta pun telah memilihmu, Nak Tori. Baiklah, jika begitu, aku akan berusaha untuk menjadi masternya. Semuanya tersenyum, namun suasana terlihat tegang. Sementara itu, di luar pecahan semesta, langit merah mulai bergerak, awan hitam berputar, energi dingin iblis mengalir seperti angin yang beracun. Sosok-sosok besar mulai muncul di cakrawala. Aura jenderal iblis semakin dekat. Di dalam, Tori sudah bersiap menghadapi ikatan yang akan mengubah hidupnya. Apakah Tori akan berhasil menjadi master semesta? Bukan sekedar master nadi semesta, tapi master jantung semesta. Apakah ikatan itu
akan menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung seorang manusia sepertinya. Lalu, akan sekuat apa Tori jika ia menjadi master bagi sesuatu yang termasuk keajaiban semesta? Udara di dalam pecahan semesta itu terlihat stabil, tapi memiliki tekanan aneh yang bisa dirasakan oleh orang kuat. Rasa beratnya bukan pada tubuh, melainkan pada jiwa. Setiap tarikan nafas seolah tersaring oleh energi primordial yang tidak biasa. Jantung semesta berdiri seperti pilar hidup. Denyutnya dipengaruhi seluruh ruang. Tori duduk bersila tepat di bawah jantung semesta. Cahaya bintang mengalir dari batang raksasa itu, menyelimuti tubuhnya seperti lautan emas cair. Rambutnya berkibar pelan tanpa adanya angin. Matanya tertutup rapat, wajahnya tegang namun tenang. Nafasnya hampir tidak terasa, lebih mirip denyut cahaya yang naik turun dari dadanya. Tidak ada kata lagi setelah tekadnya diucapkan. Baiklah, aku akan memurnikannya. Ki Ageng Segoro mengangguk satu kali sambil menancapkan pedangnya ke tanah. Tanah bergetar kecil saat energi keluar darinya, membentuk lingkaran pelindung yang tidak kasat mata dengan radius 1 meter. Aura itu stabil, tetapi memiliki tekanan yang cukup untuk membuat makhluk lemah langsung pingsan. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh mendekati radius 100 meter. Ini saat paling rentan dalam hidupnya. Satu gangguan saja, kontrak akan gagal dan jantung semesta akan menolaknya selamanya. Sunny langsung melayang di atas kepala Tori. Cahaya tubuhnya berubah menjadi bulatan besar seperti matahari kecil. Ia memperluas perisainya beberapa meter, menjadikannya lapisan pelindung tambahan. Bahkan, jika nyawaku menjadi taruhannya, aku tidak akan biarkan satu iblis pun mengganggu senior. Lunar melangkah maju, kedua telapak tangannya terbuka, dan beberapa detik kemudian, ribuan cakar cahaya hijau zamrud muncul dari bawah tanah. Akar-akar itu menjalin satu sama lain dengan presisi, membentuk dinding pertahanan tebal yang berdenyut seperti organisme hidup. Aku juga akan mempertaruhkan segalanya untuk suamiku. Rio menggaruk rambutnya sambil mendesah panjang. Raut wajahnya tidak santai seperti biasa, tapi ia tetap mencoba bersikap ringan. Apakah pesona Mas Tori begitu besar ya? Krepa berguling-guling di atas rumput hijau. Tawa kecilnya keluar tidak teratur. Sah, ini pasti akan menyenangkan. Aku suka. Ki Ageng Segoro memperhatikan mereka sambil menyimpan tenaganya untuk kondisi darurat. Dan waktu mulai mengalir dengan lambat. Di hari keempat, Tori masih belum bergerak. Tubuhnya kini bercahaya samar, seperti seseorang yang perlahan berubah menjadi tubuh bintang. Cahaya itu naik turun seirama dengan detak jantung semesta raksasa di atasnya. Di luar area pelindungan, suasana justru lebih hidup. Lunar dan Sunny sudah sangat akrab sampai seperti dua saudara. Mereka duduk di padang rumput, dikelilingi rusa kristal yang transparan seperti kaca, burung pelangi yang terbang rendah, dan seekor naga kecil berburu putih. Naga kecil itu mendekat, menggosokkan kepalanya pada kaki Lunar. Pantas kau disebut Dewi Kehidupan. Lihatlah, mereka sungguh menyukaimu, Lunar. Lunar mengelus kepala naga kecil itu dengan lembut. Hewan itu mendengkur pelan, seperti menikmati pijatan. Tidak juga. Sebenarnya, ini semuanya karena efek dari pohon dunia yang ada di dalam jiwaku. Siapapun yang dekat denganku, umurnya akan panjang, kesehatannya akan kembali, luka akan sembuh dengan cepat. Sunny menghela nafas panjang sambil menatap Tori dari kejauhan. Wah, aku tidak menyangka orang-orang terdekat senior sangat luar biasa. Rio menambahkan dari belakang sambil duduk bersila. Ya, tapi terkadang luar biasa itu juga bikin capek tahu. Orang sehebat itu biasanya dapat masalah yang lebih besar. Krepa hanya tertawa kecil. Hehehe, masalah besar justru seru bukan? Sah. Dan waktu terus berjalan hingga di hari ketujuh. Di dalam kesadaran spiritual Tori yang tidak memiliki lantai maupun langit,
Tori berdiri tegak di tengahnya. Energi spiritualnya berputar stabil. Di hadapannya, Troy muncul seperti bayangan hidup yang tersenyum sinis khasnya. Kau sungguh nekat, bocah. Aku tahu jiwamu spesial. Dunia spiritualmu bukan hanya ada aku saja. 7 roh naga ditambah 3 jiwa naga leluhur tua. Sekarang kau ingin membawa pohon semesta juga. Apakah kau tidak takut jiwamu hancur, bocah? Ya, kau tahu apa yang akan terjadi jika aku gagal, bukan? Maka dari itu, aku tidak boleh gagal. Kau sungguh berani, tapi jantung semesta itu sendiri yang mengundangmu. Jadi aku rasa akan baik-baik saja. Semoga saja. Aku tidak takut mati, Troy. Aku hanya takut kalau aku tidak cukup kuat untuk melindungi mereka semuanya. Itulah sebabnya jantung semesta memilihmu, bocah. Bukan karena kekuatanmu sekarang, tapi karena alasanmu bertarung. Sementara itu, di luar tepi pecahan semesta, langit merah tiba-tiba bergemuruh dengan keras. Kabut merah terbelah, ribuan iblis kecil merangkak keluar. Tubuh mereka bergerigi dan penuh duri. Suara mereka menggema seperti logam digesek dengan kasar. Di belakang mereka, puluhan makhluk besar melayang. Komandan iblis kelas menengah dengan tubuh seukuran rumah, dilapisi tanduk dan armor yang sangat besar. Di belakang semuanya itu, 2 aura mengerikan muncul dari jauh. Aura yang mampu membuat tanah retak sebelum mereka tiba. 2 jenderal iblis. Seorang bawahan Ki Ageng Segoro datang berlari. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Tuan, mereka telah datang. Ribuan dan 2 jenderal iblis sudah terlihat. Ki Ageng Segoro membuka mata dari meditasinya. Ia melihat Tori yang duduk diam dikelilingi cahaya bintang yang semakin padat seperti tornado yang lembut. Ki Ageng Segoro bersuara pelan tapi mengguncang udara. Sialan, waktu yang sangat kurang tepat. Ia berdiri, pedang peraknya menyala terang. Gelombang energi menembus tanah dan membuat beberapa rumput terangkat. Kalian semuanya bentuk barisan pertahanan di depan portal masuk. Kita akan bertahan sampai anak itu selesai. Sunny turun dari udara, bersiap dengan cahaya mataharinya. Lunar menyiapkan akar-akar hijau yang kini merayap ke seluruh permukaan tanah. Rio mengangkat pedangnya sambil menelan ludah. Krepa berjongkok, matanya menyala merah dengan garas. Di kejauhan, suara langkah dan teriakan iblis semakin dekat. Ledakan energi pertama terdengar ketika para iblis kecil menyerbu garis pertahanan. Di tengah-tengah semuanya itu, Tori masih duduk terdiam. Tubuhnya mulai bergetar pelan. Cahaya bintang di sekitarnya membentuk sayap raksasa yang tidak kasat mata. Proses pemurnian memasuki tahap akhir, namun di sanalah frasa kritisnya. Sedikit saja gangguan akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Sementara di luar, para iblis sudah berbondong-bondong datang. Ki Ageng Segoro sangat yakin jika hanya melawan 1 jenderal iblis masih bisa menang. Tapi yang terlihat 2 jenderal iblis. Hal itu yang membuat Ki Ageng Segoro khawatir. Perang besar itu akan menentukan nasib mereka dan juga 9 semesta. Jika jantung semesta jatuh ke tangan para iblis, maka keseimbangan 9 semesta akan terganggu. Mampukah mereka bertahan menghadapi gelombang iblis yang akan datang? Dan bagaimana hasil penyatuan Tori dengan jantung semesta? Semua ada kemungkinan. Di dalam pecahan semesta, di bawah jantung semesta, detak jantung itu semakin tidak stabil. Jantung semesta menyala dan meredup seperti lampu raksasa yang hampir padam. Pilar cahaya melengkung, bergetar, bahkan mencipratkan percikan energi ke segala arah. Lantai tanah semesta mulai retak, memanjang dari titik tempat Tori duduk bersila. Tubuhnya gemetar keras, seperti orang yang menahan sengatan listrik yang kuat. Setiap pori-porinya memuntahkan darah hitam dan emas, dan langsung menguap begitu menyentuh udara. Kulit Tori retak halus di seluruh tubuhnya, menyebar seperti jaring laba-laba yang memanjang. Di sampingnya, Lunar berlutut dengan nafas tersengal, wajahnya pucat karena tekanan. Cahaya hijau zamrud dari kedua tangannya terus ia alirkan ke dada Tori. Namun, setiap kali masuk, cahaya itu terbakar hitam dan menghilang. Lunar bersuara gemetar. Suami, bertahanlah.
Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku mohon bertahanlah. Lunar menempelkan dahinya ke dahi Tori, memaksa aura menyembuh masuk semakin dalam. Lalu, di dalam ruang spiritual Tori, suasana gelap yang terasa seperti ruang kosong yang sedang runtuh. Retakan merah iblis merayap di dinding-dinding dimensi itu, berdenyut seperti urat besar yang ditekan dari dalam. Tori berdiri dengan nafas berat, wajahnya tegang, tubuhnya seolah diseret dari dua arah. Kekuatan emas jantung semesta dan energi hitam Troy yang ditolak. Di hadapannya, Troy berdiri santai, satu tangan di sakunya. Bocah, kau lihat sendiri. Jantung semesta sepertinya takut kepadaku. Aku adalah iblis, dan ia adalah keberadaan yang suci. Sudah pastinya ia ragu-ragu ingin menyatu denganmu. Tapi ini sudah terlambat. Jika pohon aneh itu menolak, maka lautan spiritualmu akan meledak, bocah. Aku tahu, Troy. Aku hanya akan berusaha untuk membujuknya. Hanya itu yang bisa kulakukan. Membujuknya bagaimana, bocah? Apa kau pikir akan semudah itu? Aku akan berusaha. Jika aku mati, maka kau juga akan mati. Baiklah, terserah kau. Aku tidak akan berkomentar lagi. Tori kini mengangkat tangannya. Energi emas jantung semesta turun seperti serpihan cahaya. Energi hitam Troy berkumpul di sekeliling, bergerak liar seperti asap panas. Keduanya kemudian bertabrakan. Energi mental Tori berguncang keras, retakan merah semakin banyak. Tori berkata serak dan memaksa. Sial, percayalah, aku bukanlah musuh. Bukankah kau yang menarikku kemari? Kumohon, percayalah padaku. Berusahalah, bocah. Jika aku ikut campur, justru malah rumit situasinya. Suara retakan spiritual menjadi semakin jelas. Ruangan itu seperti menuju kondisi sebelum pecah total. Di luar, Lunar berjuang seorang diri. Ia menatap ngeri saat retakan besar mulai muncul di punggung Tori, lalu merambat ke pinggang. Suami, apa yang sebenarnya terjadi? Aku harus membantu. Tanpa ragu, ia menempelkan dahinya ke arah Tori, memaksa aliran energi lebih besar. Ledakan aura hijau muncul dari tubuhnya. Cahaya itu menggema seperti gelombang medis yang didorong dengan paksa. Namun, energi Tori kembali memantulkannya. Lantai di sekitar mereka pecah seperti kaca. Partikel energi berterbangan. Lunar terbatuk, darah keluar dari hidungnya. Namun, ia menggigit bibirnya, memaksa lagi dengan menempelkan tangannya ke dada Tori. Bertahanlah, suami. Apapun yang terjadi di dalam, jangan pernah menyerah. Air mata Lunar mulai jatuh tanpa ia sadari. Di ruangan spiritual, keadaan sangat kritis. Energi emas dan hitam di tangan Tori semakin tidak stabil. Kali ini, keduanya tidak menolak, tapi mulai memanas. Percikan energi menyambar ke segala arah. Beberapa retakan merah meledak seperti kaca yang pecah. Troy akhirnya menggerakkan kepalanya sedikit dan melihat situasi itu. Bocah, kau terlalu memaksa. Kalau kau memaksanya lagi, kita akan mati di sini. Tori tidak menjawab. Ia fokus dengan penuh. Nafasnya nyaring, tangannya gemetar, tubuhnya membungkuk sedikit menahan tekanan itu. Ia kembali berbicara ke arah jantung semesta. Sial, percayalah, aku bukan musuh. Bukankah kau yang menarikku kemari? Aku mohon percayalah padaku. Energi emas sedikit bergerak ke arahnya, namun segera menjauh sekali lagi. Ruang spiritual semakin memanas. Jangan terlalu memaksa, bocah. Justru akan memperburuk keadaan. Di luar, Lunar semakin panik. Lunar melihat kulit Tori mulai retak lebih cepat daripada sebelumnya. Tidak, ini semakin parah. Cahaya zamrud Lunar terus ia alirkan, namun itu percuma. Tiba-tiba, tubuh Tori langsung kejang dengan keras. Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah karena tekanan energi, seperti seseorang yang hampir dihempaskan ke udara. Lunar memeluknya dengan erat dari belakang. Nafas Lunar tercekat, suaranya gemetaran penuh ketakutan. Sementara di dalam dunia spiritual Tori, tiba-tiba retakan merah raksasa membelah langit spiritual. Cahaya hitam merah memancar keluar, membuat lantai bergetar dengan hebat. Troy menatap retakan itu dengan wajah serius. Waktunya telah habis. Sialan, harus mengalami situasi seperti ini.
Tori terengah, tangannya mulai kehilangan kekuatan. Energi emas jantung semesta mengambang di depannya. Energi hitam Troy juga mengambang, namun keduanya masih belum bersentuhan. Tori mencoba menggerakkan tangan ke depan sekali lagi, tetapi gemetarannya terlalu kuat. Tori menggerang, hampir jatuh berlutut. Troy berkomentar dengan nada yang lebih keras. "Bocah, jika kau berhenti sekarang, maka semuanya akan berakhir." Dan energi kedua sisi tiba-tiba mengamuk.